Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anakku, pagi ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran yang ke-9, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, dengan subtema tadarus Al-Quran. Namun, sebelum kita masuk pada materi tadarus Al-Quran, kemarin kita sudah belajar tentang salah satu amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan lainnya, yakni sholat tarawih. Masih ingat apa tidak sholat tarawih itu apa? Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan setelah melaksanakan sholat isya sampai terbitnya fajar. Kemarin juga kita sudah belajar tentang tata cara sholat tarawih serta keutamaan-keutamaan dari pelaksanaan sholat tarawih tersebut. Nah, untuk pagi ini kita mempelajari tentang salah satu amalan selain sholat tarawih di bulan Ramadan, yakni tentang tadarus Al-Quran. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran, diberi kemudahan, serta menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Apa itu tadarus Al-Quran? Berasal dari kata darusa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan secara sendirian atau bersama-sama, baik di rumah, di musola, atau di masjid. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekedar membaca hingga khatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Kesemuanya ini juga termasuk dalam kategori tadarus Al-Quran. Malaikat Jibril selalu turun ke bumi untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaikinya apabila ada kesalahan. Jadi ini suatu pelajaran bagi kita. Jika kita belum atau tidak bisa membaca Al-Quran, tidak usah malu. Seorang Nabi saja pernah diperbaiki bacaannya oleh Malaikat Jibril, apalagi kita makhluk biasa. Bagaimana tata cara atau adab tadarus Al-Quran yang baik? Berwudu lebih dahulu. Jadi sebelum kita melaksanakan tadarus atau membaca Al-Quran, terlebih dahulu kita berwudu, mensucikan badan kita dari hadas dan najis. Kedua, mengawalinya dengan membaca ta'awud dan basmalah. Adapun bacaan ta'awud adalah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan dilanjutkan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang ketiga adalah melaksanakan tadarus di tempat yang bersih dan suci. Jadi, tidak boleh sembarang tempat kita melaksanakan tadarus. Di masjid boleh, di musola boleh, di rumah boleh, asal tempat yang kita tempati adalah bersih dan suci. Yang keempat adalah mengenakan atau memakai busana yang bersih dan menutup aurat dengan rapi. Dianjurkan untuk menghadap kiblat seperti pelaksanaan sholat. Keenam, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang ketujuh, membaca dengan suara yang sedang. Kedelapan, tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda. Jadi ketika kita tadarus harus serius, tidak boleh sambil bercanda. Tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, bisa dengan Pak Yai, guru ngaji, ustadz, dan lain-lain, supaya bacaannya dapat ditingkatkan melalui bimbingannya. Apa manfaat tadarus Al-Quran? Tadarus Al-Quran yang pertama adalah menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Kedua, memperlancar membaca Al-Quran. Yang ketiga, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Keempat, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Dan yang terakhir, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, materi tadarus Al-Quran, semoga dengan pelajaran ini dapat menjadikan kita semakin cinta kepada Al-Quran dan kelak mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Mari pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.